Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedikit membahas tentang masalah perekonomian yang menyangkut dengan investasi. Nah, investasi tersebut sekarang banyak kali ilegal. Yang misalnya contohnya misal ya, ini misalnya. Jadi seseorang itu menawarkan investasi dengan 1 juta, itu setiap bulannya diberikan keuntungan sebanyak 490.000 itu misalnya, atau 450.000 itu misalnya, atau saya sekian lah, yang menjaminkan keuntungannya 50% atau 45%. Nah, banyak sih yang terjadi di kalangan kita sekarang ini. Saya juga sudah memperingatkan pada beberapa orang jangan melakukan hal itu. Dikarenakan pengalaman saya sejak dari kecil saya sampai sekarang saya sudah putih kumis, itu tidak ada yang berhasil, tidak ada bertahan lama, semuanya mangkrut ataupun kabur dan segala macam. Jadi apalagi penyimpanan kita itu tidak memegang apapun, tidak ada kwitansi, tidak ada apapun, tidak ada surat penyertaan apapun. Yang ada surat pernyataan aja itu bisa kabur orangnya, apalagi hanya kita memberikan uang secara sukarela untuk penyimpanan tersebut. Nah, di situ adalah hal yang paling fatal. Nah, kenapa saya melarang hal-hal tersebut? Jangan melakukan hal penyimpanan uang tersebut. Yang pertama itu keuntungannya itu nggak termasuk akal. Misalnya orang menyimpan uang 2 juta, fee-nya sebulan 950.000. Di mana dia dapat? Gimana dia mendapatkan keuntungan sebesar itu? Nah, kalau kita hitungkan sih, negara aja nggak bisa dan nggak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak itu, apalagi hanya perusahaan yang muncul dari kemarin sore yang menjanjikan keuntungan tersebut. Nggak alasan apapun, apalagi menggunakan assalamualaikum dan bismillah, berkah segala macam. Nah, itulah paling bahaya lagi, apalagi tujuannya memperbaiki ekonomi masyarakat kecil, misalnya yang jual ikan keliling, oma-oma di rumah, yang kerja pabrik batu bata dan segala macam. Nah, orang itu mengejar adalah orang-orang pedesaan yang tujuannya, katanya alasannya untuk memperbaiki ekonomi. Itu hanya pancingan. Nah, sesudah dia berhasil memancing orang-orang kecil, maka dia akan mendapatkan pengusaha besar. Sesudah pengusaha besar itu masuk, nah apa yang terjadi? Nah, seperti yang video sebelumnya. Nah, jadi hati-hati tentang investasi yang tidak ada pegangan apapun terhadap diri kita sendiri. Coba bayangkan, kalau hal itu terjadi, apa yang Anda alami? Rumah Anda berantakan karena uang yang tersimpan tadi sudah kita berikan dan tidak ada mengambil keuntungan emas, lembu, kerbau, sawah, motor, kita gadaikan segala macam untuk biaya investasi tersebut. Kalau investasi tersebut kabur atau hilang segala macam, apa yang terjadi dengan kehidupan ekonomi Anda? Jadi hati-hati dalam penyimpanan uang investasi yang ilegal yang seperti terjadi pada saat ini. Di Aceh lebih parah lagi. Aceh berulang-ulang terjadinya, Seteringat saya berulang-ulang dari dulu sampai sekarang, itu berulang-ulang. Dan juga saya mengingatkan kepada orang yang saya kenal, berulang-ulang saya mengingatkan bahwa ada orang yang marah, apa urusan kamu? Kedua uang saya, semua uang saya, hak saya. Saya marah memang. Tetapi saya hanya mengingatkan sebagai pengalaman saya sebelumnya. Ya, memang saya nggak pernah masuk ke dunia itu, tapi saya sudah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka marah pada saya, hanya mengingatkan, ya silahkan, itu hak Anda. Cuma saya hanya mengingatkan, janganlah melakukan hal sedemikian. Janganlah tergiur dengan uang banyak. Uang banyak ya kerja. Meskipun sedikit, itu ada untungnya, ada hasilnya. Bangga dengan keringat sendiri. Meskipun satu hari 10.000, keuntungan kita itu halal, berkah, dan dimakan oleh keluarga aman. Mengharapkan uang banyak belum tentu dapat, malah habis. Jadi oleh sebab itu, hati-hatilah dengan investasi ilegal yang terjadi pada saat ini. Umumnya apalagi yang kayak sebenarnya di Aceh ini
paling diincar, karena mungkin orang itu yang bergerak dengan bisnis sudah mempelajarinya sebelum ekonomi masyarakat, ya. Hati-hati, pokoknya dia termudah terpancing, terpercaya dengan isu-isu mendapatkan atau memberikan uang yang banyak untuk kita. Nah, habis itu pikir dengan kepala ya. Dengan kepala bawah, kita pikir kepala atas, gimana caranya dan gimana orang itu bisa mendapatkan hasil. Jadi kalau memang dipikirkan, oh ada keuntungan besar kalau saya ada produksi bahan ini ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, Surabaya, Palembang, Kalimantan dan Amerika, segala macam, seluruh dunia, nggak ada. Kenapa? Dunia aja tidak sanggup memberikan keuntungan 50%, apalagi hanya sebuah perusahaan yang muncul kemarin sore. Itu kita harus pakai. Kalau memang Anda sudah mengalaminya, tolong ke depannya kasih tahu kepada anak-anak Anda, saudara-saudara Anda, ya, atau tetangga Anda yang pernah melakukan investasi sedemikian rupa, karena ujung-ujungnya Anda tertipu. Dan negara pun belum tentu mengizinkan. Ya, negara aja belum tentu mengizinkan hal semacam itu. Ini namanya penghimpunan dana masyarakat yang sudah saya pelajari. Jadi itu harus hati-hati. Tidak ada pegangan, nggak bisa tuntut. Cuma sekarang ini yang terjadi sekarang ini, demo-demo itu, kalau uang itu nggak kembali, mau milih mana? Kudasinya apa? Pegangannya apa? Nggak ada, nihil, semua nihil. Jadi kalau emang ada pegangan pun belum tentu, ya kan? Ada pegangan, ada kudansi, ada segala macam juga belum tentu uang itu kembali, karena nggak mampu mereka itu mencairkan uang 50% dari yang dijanjikan. Nah, itu harus hati-hati. Kalau marah sama saya, ya saya marah aja. Saya hanya bermaksud baik kok, menolong, ya, nggak ada maksud apa-apa, nggak mau merusakkan apa-apa. Mau saya hanya menolong sesama manusia, itu aja. Memperingatkan, dan supaya Anda tidak terjerumus ke dunia penipuan yang terjadi tentang investasi yang ilegal. Nah ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.